طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memang bagian sini betul banget, semangatnya luar biasa. Kalian udah dapat kue? Udah habis? Berapa tadi cair? Udah cair tadi, cair belum? Udah nggak usah ribut. Kan tadi ada pertanyaan, yang bisa jawab dapat duit, yang nggak jawab ya risiko lah. Nanti ada pertanyaan lagi ya. Habis ini di Masjid Al-Ikhlas malam Senin Ustaz. Malam Senin nanti datang lagi sana, Pak Kades ngasih pertanyaan lagi sana ya, sampai Maret nanti. Begitu habis pertanyaan bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatul awwala tuhsa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang cerah ini. Allah hadirkan kita, Allah dudukkan kita, Allah izinkan dan Allah ridhai kita untuk hadir dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan yang datang malam hari ini tidaklah kita keluar dari barisan atau dari tempat duduk kita, kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Apa Bu? Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan urusannya. Rezeki kurang lancar dilancarkan rezekinya. Yang punya keluarga sakinah keluarganya. Yang punya anak cucu soleh-solehah keturunannya. Yang punya hajat qabul hajatnya. Yang punya utang mudah-mudahan dikasih Allah banyak rezeki bayar utang. Amin. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita pada majelis ini, kita minta dan berharap kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Semangat. Udah dapat duit. Satgas kok lemas? Belum cair. Enggak berganti-ganti baju kita tengok. Udah berapa tahun ini aja bajunya.
Udah? Hah? Oh masih diukur. Apa perlu diukur Pak Kades? Tinggal minta nomor aja ML XL udah. Diukurkan yang pakai lengan. Kalau aku tadi Pak Kades bilang berapa ukuran baju Ustaz, ini enggak apa-apa. Jubah-jubah begini ukuran M lah. Para alim ulama, para ustaz, tuan-tuan guru yang kami muliakan. Salam ta'zim kita bersama kepada guru kita bersama selaku ketua FKSMM Al-Ustaz Haji Muhammad Hendro SPDI beserta segenap kepengurusan yang hadir, seluruh BKM yang hadir malam hari ini. Kemudian teristimewa salam ta'zim kita kepada Ahlul Bait yang sama kita hormati, yang tadi sudah menyampaikan sambutan di hadapan kita sambil memberikan hadiah untuk anak-anak. Bapak Al-Ustaz Haji Suherli selaku ketua BKM Masjid Istiqomah sekaligus ketua tim pemenangan kepala desa. Biasanya kalau BKM yang kata sambutan ucapan terima kasih dan maaf, udah itu aja. Ini bagi-bagi duit bawa nama kepala desa, kan nampak kali bawa barang itu. Kurasa pun malamnya ada mata-mata dari calon lain, tahu aku itu. Ya situ ada mata-mata, udah dibilang nanti Allah memanfaatkan masjid jadi ajang politik. Pret. Yakin aku ada rondok-rondok lah dia, pakai serban, pakai jubah, pakai peci ada. Biasa gitu kadang. Siapa lagi belum nih? Ayah bundaku seluruh yang hadir. Kemudian ada satgas, baik yang di belakang dalam masjid maupun yang hari ini bersama kita. Salam ta'zim kita juga kepada Amir kita, pemimpin kita, Pak Kades, Bapak Haji Sugeng Suheri, yang tadi juga berharap doa kepada kita bersama. Tidak akan pernah beliau jadi kepala desa kalau tak ada rakyat yang mendoakannya. Takkan bisa duduk 2 periode, bahkan takkan bisa duduk menjabat jadi 3 periode kalau tidak ada dukungan doa dari orang tua kita yang hari ini hadir, ibu bapak yang hari ini hadir. Tadi juga sudah disalamkan, pertanyaan sudah kasih duit. Anak yatim sudah dikasih 8 orang 400.000. Tadi tanya mau ada siapa lagi, aku mau angkat tangan segan. Aku anak yatim. Cuman aku yakin walaupun aku nggak disantuni anak yatim, udah ada disiapkan nanti itu. Bukan bagian anak yatim, tapi dari BKM masjid. Bu, berdirilah dulu. Ini apa nih? Mau diam. Ya, cocok juga ini sambil gini kan. Inilah, cuman minuman mineral yang ada. Lemas juga lah, kopi nggak sampai kemari, kue nggak ada, apa nggak ada. Memang gawat lah malam ini zong. Udah perut kosong belum makan. Aduh, dek, hei. Apa kabar, sehat? Tengok apa kata kakak MC tadi. Kalau ditanya kabar jawabnya gimana? Apa kabar semua? Masya Allah. Luar biasa. Apa itu bang? Aduh, saya repot kali. Itu kan punya aku tadi tuh kan? Iya, punya aku tadi kan? Iya. Nggak modal orang ini. Minum aja. Nggak pakai kue. Enggak lah, pantang dibilang. Udah enggak kan? Nggak mungkin aku makan kue sambil ceramah di sini. Cece itu bang. Kalau ada bungkus aja lah nanti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang Isra Mi'raj. Malam ini kita ngaji
Malam ni Ustaz ngasih informasi sama adik-adik Ustaz. Banyak kalau kita tengok. Malam ni akan kita ceritakan sejenak, walaupun tidak semua, paling tidak ada sekilas perjalanan Isra wal Mi'raj yang perlu kita ingat kembali, mengingat-ingat masa yang dulu kita cakapkan. Ini tiap tahun Bu Kades, tiap tahun kita buat maulid, tiap tahun kita buat Mi'raj, tiap tahun kita buat. Cuman kadang tiap tahun perubahan-perubahan sulit untuk kita dapatkan. Makanya diulang-ulang ini acara biar kita paham dan ingat. Isra Mi'raj ini Ibu, kalau menurut bahasa, Isra artinya berjalan di waktu malam. Apa Bu? Berjalan di waktu malam. Pak, Isra kalau menurut bahasa berjalan di waktu malam. Waktu malam. Isra artinya berjalan waktu malam. Isra artinya berjalan di waktu. Kalau jumpa Pak Kades jalan-jalan waktu malam, berarti Pak Kades sedang simpel ngajinya. Ada anggota Satgas pergi jalan-jalan, nggak naik motor, jalan kaki pergi ke warung beli nasi goreng. Itu anggota Satgas sedang Isra. Jamaah masjid atau masyarakat dusun 2 ternyata berantem sama suaminya Bu, berantem sama laki ngusir bini keluar bawa buntelan. Tahu buntelan? Bininya pergi jalan kaki, itu bini kena usir sama dengan Isra. Kak Jenab nanya, mana Kak? Isra. Ini menurut bahasa Bu. Sedangkan Mi'raj menurut bahasa artinya naik. Setiap naik diawali dari bawah menggunakan sarana. Siapapun yang mau naik harus dari bawah. Kalau ada pengurus Masjid Istiqomah memperbaiki genteng di atas masjid, dari bawah naik ke atas, berarti jamaah Istiqomah sedang Mi'raj. Bu Kades rumahnya lantai 2. Pas di lantai 2 cuman tempat jemuran pakaian. Habis subuh nyuci, jemuran mau diletakkan di jemurannya pakaian. Diangkat ini pakaian sampai ke atas, dari tangga 1, 2, 3 sampai ke atas dijemur, berarti Bu Kades sedang. Nah, gampang Bu, ngajinya gampang. Gak usah capek-capek, gak usah tinggi-tinggi kali kaji Pak. Kalau kaji terlalu tinggi bahaya, takut gak ada yang paham. Saking tinggi kaji, azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Betul. Ini kaji terlalu tinggi, gak usah dibanding-bandingkan. Orang kalian tahu apa ceritanya? Hah? Tahu kan? Gak usah lah kita bahas-bahas itu Pak Kades ya. Banyak anak-anak gak boleh bilang-bilang anjing. Aku kan cuma ngasih tahu Bu. Gak usah sebut-sebut anjing lah ya. Biar agak apa sedikit kita bilang anjing, itu aja anjing. Anjing. Tengok Pak, suara tawa disuruhnya kecil-kecil. Ustaz Endro, di Mencirim Islam mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Di dusun 2 Islam minoritas atau mayoritas? Mayoritas. Mohon maaf, ini sudah berapa lama Mencirim ada? Puluhan tahun udah. Timbul pertanyaan, kira-kira dulu 20 atau 30 tahun yang lalu banyak saudara-saudara kita sekitar kita yang bukan Islam
Kita pun ada bertetangga dengan orang-orang yang bukan Islam. Kira-kira dulu damai tidak? Suara azan masih kuat tidak? Ada nggak yang meributkan? Sekarang coba tengok. Sekarang orang tetangga kita yang bukan Islam slow aja. Tawa suaranya, mic-nya pun tetap gitu juga kuat. Tapi ada yang komplain, bukan orang yang bukan Islam, orang yang Islam sendiri yang komplain suara tawa masjid harus dikurangi. Ini masjid tawanya berapa, Pak? Hah? Ramadan tambah. Ngapain capek-capek? Tambah. Cuman satu yang perlu digarisbawahi, jangan mentang-mentang ribut di media sosial gara-gara anjing. Kadang penyakit kita, Pak Kades, giliran azan disinggung kita sibuk memaki-maki orang, tapi giliran azan dikumandangkan tak mau kita sholat ke masjid. Berarti sama-sama anjing itu. Giliran azan disinggung, merepet-repet dia. Menteri Agama pauk kali kau. Islam apa pula kau nih? Mudah-mudahan kena azab nanti kau, kena rasa ilahi, meninggal kau, gonggong aja kerjaan kau. Kan enak kali munculnya bercakap maki-maki orang. Azan berkumandang, hayya 'alas shalah, masih di warung main catur coba. Berarti kan anjing juga deh tuh. Nah, gak usah bahas-bahas anjing ya, anak-anak banyak ya anjing. Bu, makanya kaji kita nggak usah tinggi-tinggi lah, boleh tinggi asal sesuai dengan porsinya. Kalau kita nggak ngerti masalah bangunan-bangunan, serahkan kepada arsitektur yang paham dengan bangunan. Kita nggak ngerti administrasi pemerintahan, serahkan sama orang yang ahli administrasi pemerintahan. Kita nggak paham masalah kondisi masyarakat Semen Cirim, jangan sok-sokan mau calon kepala desa, biar yang sudah ngerti, cocok. Kalau mau mencoba, yang mencoba-coba ini yang bahaya. Tiba-tiba nggak berhasil, cobaannya tak berhasil, yang jadi korban masyarakat. Ya Bu. Makanya Isra wal Mi'raj kalau menurut bahasa seperti itu. Tapi kalau menurut Al-Quran, tadi Qari'ah kita udah bacakan, udah dibacakan di hadapan kita tentang Isra. Isra wal Mi'raj adalah dua kalimat yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan yang maha dahsyat, dilakukan oleh seorang manusia yang dahsyat pada malam yang sangat dahsyat. Perjalanan yang begitu jauh jaraknya, namun begitu singkat durasinya. Saking dahsyatnya perjalanan itu, Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran menggunakan kalimat subhanalladzi. Banyak peristiwa dalam Al-Quran yang dahsyat, Pak. Tapi walaupun dahsyat, Allah tidak menukilkan dalam Al-Quran kedahsyatan itu menggunakan kalimat subhanalladzi. Tapi ketika perjalanan Isra wal Mi'raj diawali dengan kalimat subhanalladzi. Bahkan dalam ilmu balaghah sebenarnya bukan subhanalladzi ini, Pak, melainkan subhanallahilladzi. Ada lafzul zalalah di situ, menunjukkan peran aktif Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Di mana letak dahsyatnya? Nanti kita buka satu-satu. Sebelum itu, sedikit Bapak Ibu yang mulia, akan kita kisahkan siapa-siapa saja yang melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu. Siapa-siapa saja
yang melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Lagunya ada itu, Dik. Pernah dengar lagunya? Enggak. Dan lagu ini enggak ada di mana-mana. Di YouTube pun enggak ada. Lagu mengkisahkan perjalanan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan nanti ditengok di YouTube ada. Ya. Lagunya gini. Dah? Nah, itulah lagunya. Hah? Udah. Tadi ku tanya udah kalian bilang. Mau dengar lagunya? Nah, sekian. Udah. Cuman suara Ustaz lagi nggak enak. Sekarang suara Ustaz lagi nggak enak. Biasanya hancur. Malamnya aja yang nggak enak. Biasanya hancur suara Ustaz. Lagi agak batuk. Mana air panas nggak ada lagi. Cuma air kopi sama air dingin. Biasanya enak-enak gini air panas yang ada jahenya pakai serai ya, Bu. Menghangatkan tenggorokannya, Pak. Itu kalau seandainya. Kadang kan nggak sesuai dengan permintaan hati. Aku kan nggak minta. Berangan-angan. Apa salahnya berangan-angan? Nggak pun ada jahe sama serai, air panas pun jadi. Mana agak-agak batuk, tenggorokan. Makanya minum keringatku banyak. Keringat banyak karena kurang sehat, Pak Kades. Pengap kali ku rasa di sini kipas angin nggak ada. La ilaha illallah. Gak kepanasan gue deh. Enggak ya? Dekat-dekat lampu pula itu. Kena tutup semua, cuman angin mau datang juga. Sini ditutup, sana ditutup, orang rame, sini tutup, sana tutup. Terus itu aku ya. Biar berangin. Oh, memang nggak ada angin pula ya. Angin nggak ada, Bu. Cuma kan kipas angin ada kan. Cuma nggak di sini nampaknya. Ada kan rondo kan. Bu, Dek, lagu itu nanti menceritakan Nabi Muhammad dengan siapa, sama siapa, kemana aja. Ya, Ustaz agak nahan suara dulu. Nih lagunya nih. Diam biar lagunya ada. Halo, cek, halo. Maha suci Allah Ta'ala. Kan kau tawa ayaku. Sekali kau ngetawain orang. Kalau nggak enak suara Ustaz, pura-pura nganggu aja. Gitu. Aku pun sadar dan ngerti. Suaraku nggak seindah apa yang kau pikirkan lah. Ya, memang sakit kalau nggak dihargai, betul. Anak remaja masjid mana? Oi, 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 cak kemari kamu semua. Ngumpul-ngumpul ngapain lagi di belakang tuh? Laki perempuan ngumpul gabung sini kau. Ada aja kalian buat acara, kalian undang orang, kalian tak kemana? Kalau bukan orang tua ini mau diceramahi, kalian yang mau diceramahi. Itu balik-balik itu siapa? Remaja masjid. Telindung-telindung gitu lah dibuat. Kalau di sini kan gabung semua nampak ramai. Emang orang tuh suka itu, Pak, kayak gitu. Gak apalah kita perhatikan orang tuh sibuk main handphone, cakap-cakap, curhat-curhatan. Itu. Tak berapa lama pulang orang tuh tahuan nanti itu. Gondok orang tuh nengok ustadznya, ustadz gondrong, balik. Remaja masjid sini mana? Belakang mana? Ada acara di belakang? Coba anak remaja masjid kumpul. Sini kamu semua. Remaja masjid yang tuan rumah Istiqomah kumpul. Yang tadi pemain band lain sebagainya ngumpul. Kuhitung sampai 10, nggak ngumpul kan pulang aku. Nggak percaya kita buktikan. 1,
Nggak usah kau hitung ikut-ikutan. 2, 3, 6. Enggak ada orang tua. Mana? Astagfirullah. Rame orang tua saya dari belakang, coba. Dari gelap-gelap sana ada rumah atau ada acara di sana. Kumpul lagi ngumpul. Rame kan? Laki-laki, perempuan. Ya Allah ya Rabbi. Cepat. Mundur. Yang anak-anak ke belakang. Biar orang tuh situ. Panitia itu tuan rumah. Kalau tamu datang hargai. Orang dah ngumpul, kalian tak kemana? Inilah resikonya kalau undang aku ceramah. Sakit hati kalian kan? Mampus. Salah kalian, ngapain kalian undang Ustadz PA? Nah, laki-laki mana? Mana laki-laki? Woi, ngumpul kan, cepat. Suruh orang datang, begitu orang datang, orang tuh ke belakang. Ngapel, main handphone, makan. Entah ikan bakar tadi akan nghabiskan di belakangnya. Pantas nggak ada cara makan malam minggu tengok. Kayak kalian yang ngembar semua. Cepat. Mana lagi? Kemari, nggak usah ke depan. Kemari. Yang laki-laki nggak ada satupun remaja masjid. Ku tengok sini. Mana laki-laki remaja masjid? 1, 2, 3 orang aja remaja masjid laki-laki. Hah? Cuma 3 orang kalian? 3 orang aja? Hah? Betul 3 orang, lebihnya nggak ada. Apa nggak ada laki-laki di dunia ini lagi? Coba kalian pikirkan, udah 3 orang, jauh-jauhan, ngapain kalian belakang ini? Hah? Ini nampak akunya kalian belakangnya. Dah, dengarkan baik. Ini 1, minta aku kalian ngumpul. Yang kedua, selama aku bercakap jangan ada main handphone. Buka handphone kau, chattingan segala macam, ku doakan hang handphone kau tuh. Gak percaya buktikan, doa orang ini makbul semua nih. Rusak atau hilang handphone kalian, amin. Senang kali kalian lihat penderitaan orang ya. Amin. Coba handphone kau hilang, sakit enggak? Ya kan? Ya. Dengar apa ya? Enggak lama ini, bentar ini kan jam 12 kurang 1 jam. Jadi enggak usah lama-lama, kita pas-paskan aja siap kita. Hah? Udah enggak usah ribut kok masalah jam. Bu. Di mana nyarinya nih, Pak? Di hutan-hutan. Ya Allah ya Rabbi, sedih aku nengok kalian. Pakaian bagus-bagus keluar dari hutan. Entahlah. Ada lagi? Hah? Betul. Entah baju putih rambut panjang nggak ada di belakang. Kalau udah nampak nanti tengok aja kakinya ngambang atau nginjak tanah. Kalau yang ngambang jawab doa aja lah banyak-banyak. Dah. Kalau udah ngumpul jangan ribut. Nggak usah berimpi-impi gitu. Ya Allah, Bang. Aku bercanda loh, Bang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gak enak aku kayak gini ya. Cuman kok dari tadi minum aja, gak ada yang lain.
Apa nggak gembung lagu kayak gini? Dah, udah. Nih, Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu perjalanan yang spektakuler. Bukan hanya perjalanan yang dahsyat, melainkan maha dahsyat. Bu, yang melakoni perjalanan Isra Mi'raj itu ada 3 makhluk. 3 makhluk ini aja yang kita bahas. 3 makhluk yang berbeda, baik beda fisik, watak, karakter, bahkan proses penciptaannya. Makhluk yang pertama, Allah berikan kepadanya akal, Allah juga berikan kepadanya nafsu. Dalam Quran dituliskan Allah bi'abdihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaku Mi'raj pertama, Pak, Nabi Muhammad, manusia, punya akal, punya nafsu. Jadi kalau ada orang yang punya salah, wajar, karena punya nafsu. Kalau terus-terusan berbuat salah, kurang ajar. Dan tidak juga dikatakan seorang itu pendosa atau bersalah kalau ketika dia berbuat salah, dia langsung mengakui kesalahannya dan taubat di hadapan Allah. Tidak juga dikatakan dia orang yang baik kalau tak pernah berbuat salah, tidak. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika berbuat salah, dia cepat-cepat memperbaiki diri atas kesalahannya. Bu, ibu, kan gilirannya ada. Tadi Ustaz panggil, ada Ustaz. Baru kalian nyaut. Ibu sana. Kalau ibu panggil kalian nyaut, kan nggak aku panggil adik-adik kan ke sana. Kalian cuman adik-adik Ustaz. Nah, mantap. Bu, ibu. Makhluk yang pertama itu manusia, punya akal, punya nafsu. Kalau akal kita utamakan dalam kehidupan, kita lebih tinggi derajatnya ketimbang malaikat, Pak. Tapi ketika nafsu kita utamakan ketimbang akal, kita lebih binatang ketimbang binatang. Maka kita masuki yang namanya makhluk yang kedua, punya nafsu, tak punya akal. Siapa itu? Tadi yang pertama manusia, punya akal, punya nafsu. Yang kedua punya nafsu tapi tak punya akal. Siapa? Binatang. Ya. Punya nafsu tapi tak punya akal. Tapi Bapak Ibu yang mulia, mohon maaf, walaupun kita tahu binatang itu punya nafsu tak punya akal, ketika kita survei di lapangan, lebih banyak binatang punya akal ketimbang manusia yang mengatakan dirinya punya akal. Kita survei di lapangan, lebih banyak manusia kayak binatang. Kasar memang, cuman siapa yang merasa pasti sakit hatinya. Ketika survei, Pak Kadus, kita survei baik-baik. Pernah nggak Pak Kadus nengok di mencirim lembu minum tua? Ya mana tahu ada lembu di sini minum tua. Ayo katanya. Mirip-mirip. Ada-ada aja. Pernah Pak Kadus? Manusia banyak. Bu Kades pernah selama mendampingi Pak Kades 2 periode, pernah nggak jalan-jalan di hadapan masyarakat nengok kambing main judi? Nggak. Mana tahu pas lagi di warung-warung
Ada kambing main skater. Di sudut-sudut sana ada kambing bilang big win. Nih kambing pak. Kambing. Kambing. Nah, di tengah-tengah sana agak naik nadanya. Megawin. Ya. Yang paling meriah dekat pintu. Super win. Tengok. Nyaut semua kambing. Yang suka main-main gitu. Mungkin mana tahu ada Bu Kades nengok. Pas lagi patroli keliling-keliling nengok masyarakat, keadaan masyarakat. Ada kambing main kartu. Bek. Kambing yang satu bilang, bek. Katanya lewat kau main lah, kau main. Bek. Menang. Kan kok senang kali kau. Mirip katanya. Sekali lagi aku tanya, pernah Bu Kades tengok? Pernah ada kambing main judi? Manusia? Padahal minum khamar, padahal judi, pekerjaan yang tak punya akal. Kalau binatang yang tak punya akal tak mau mengerjakannya, kita ngaku manusia punya akal, tapi condong untuk melakukannya. Berarti manusia lebih binatang ketimbang binatang. Betul. Ini contoh lagi. Dek, tanya sama kalian. Tahu kucing? Kucing jantan sama kucing betina jumpa di tengah-tengah pasar Rebo. Pas lagi kucing jantan mendampingi majikan, kucing betina pas lagi jalan-jalan. Pas lagi milih-milih cabai, yang satu milih-milih tomat. Tiba-tiba dari kejauhan terjadilah pandangan pertama. Heran aku nih Glenn. Aku seusia Glenn nih, nggak ngerti aku cakap orang kayak gitu. Apalagi jangan seusia Glenn, sampai sekarang aja aku nggak ngerti, aku ini orangnya polos gitu. Begitu kucing jantan, kucing betina nengok dan menatap, pandang pertama dari mata ternyata turun sampai ke hati. Begitu tatapan semakin mendalam, musik pun datang. Hehehehe, la 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 la. Dah. Apa yang terjadi? Mereka menjalin hubungan, ikatan kasih sayang yang sangat luar biasa. Tapi sayang beribu kali sayang, hubungan mereka LDR, jarak jauh. Sakit memang sakit, namanya jarak jauh. Mengadu sulit, mau cakap payah, mau curhat pun tak bisa. Sakit tidak? Sakit tidak? Belum seberapa sakitnya ketimbang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sok ngerti kalian, sok ngerti. Apa yang terjadi sama kucing jantan sama kucing betina? Karena mereka sudah jarak jauh, berpisah oleh masa. Acara Isra Mi'raj di Masjid Istiqomah, kedengaran di telinga kucing jantan, kucing betina sudah pulang dari perantauan. Chatting, di telepon nggak diangkat, di chat cuman di rednya saja. Diam, ternyata udah milik orang lain. Ya kan? Janjian dikabarkan sama kawannya, tolong kau bilang sama dia, kita jumpa di acara Isra Mi'raj. Di mana? Nanti Ustaz itu ceramah. Ustaz itu ceramah di belakang masjid aja kita nanti. Ini kata kucing jantan. Tak berapa lama orang itu bercakap-cakap mengadu kasih agar menyampaikan pesan yang lama tertinggal dalam hati disampaikan ketika berjumpa kembali. Acara sudah pun selesai. Ini teratak sudah dibongkar, tikar sudah digulung, sapu sudah diselesaikan urusan. Udah tutup semua, masjid ditutup, lampu dipadamkan, orang udah pulang semua. Tapi kucing jantan, kucing betina tetap berada di dekat-dekat masjid.
Kucing jantan duduk di teras masjid bersama kucing betina. Dalam keadaan lampu mati, pintu masjid tertutup. Tak berapa lama Pak, mereka mengadu kasih. Karena orang nggak ada. Mereka berduaan. Kucing jantan sama kucing betina. Kucing jantan bilang sama kucing betina, ngarengau, ngarengau. Kutunggu kau ya. Datang kucing betina bilang, Rene, Rene, sini, sini. Duduk orang berduaan Pak. Tak berapa lama ternyata azan subuh sudah hampir berkumandang. Pak Suherli datang ke masjid, buka masjid, lampu yang tadi padam dihidupkan. Sebelum subuh masuk terakhir di masjid, hidupkan ngaji-ngaji. Udah suasana ribut, terang, pintu sudah dibuka. Kira-kira aku tanya sama kalian, yang kucing jantan kucing betina di teras rumah pergi atau tidak? Padahal binatang, dia tahu malu karena ada orang datang. Kucing jantan pergi, kucing betina malu tersipu-sipu. Padahal binatang. Anak zaman sekarang, laki-laki perempuan boncengan tak pernah lagi ada rasa malu dalam pikirannya. Lebih binatang ketimbang binatang. Boncengan laki-laki perempuan, bahkan mohon maaf, kita selaku orang tua lebih senang nengok anak kita boncengan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Nggak ada cerita larangan. Mana Glenn? Bentar mak jemput si Bambang aku. Mana dia jemput? Suruh dia masuk. Bentar mak. Bang, abang, sama si jantan si Bambang tadi lembut kali cakapnya sama mamanya. Belikan dulu. Bentar kenapa mak? Nih giliran sama si Bambang. Abang, abang nggak dengar panggilan adek. Kenapa dek? Kata si Bambang, lembut si Bambang. Panggil mama masuk ke rumah bang. Duduk masuk rumah, suruh mamanya duduk bang kan. Jadi suruh mamanya si Bambang duduk. Capek kali berdiri ya. Udah kipas nggak datang, panas lah. Ti, kata mamanya, namanya Siti, nama panjangnya Siti Markona. Apa mak? Kau siapkanlah minum si Bambang tuh. Udah mak, udah kusiapkan, ada es jahe, ada bir brand, ada kopi. Kau bawalah kuehnya biar enak dia makan. Kata mak, itu mamanya bilang mamanya. Mau ganti bang, mau ganti. Aku aja nggak tahan situ lama-lama. Apalagi abang ini ganti aja mah nggak apa-apa. Ya biar ganti dapat pahala kan enak. Kalau abang aja masuk surga kan nggak enak, berduaan satgas di surga ngapain juga? Tanya Allah, satgas lain mana? Nggak kami kasih orang tuh. Ya kalian berdua masuk surga mana enak? Surga itu rame bang. Harus rame dapur, nggak bisa rame, nggak bisa sikit-sikit masuk surga bu. Bu. Begitu duduk si Bambang cakap. Apa kata Mama Siti sama si Bambang? Kau anak mana? Aku di Mencirim ini juga aku mak. Manggil mama si Bambang. Awalnya manggil ibu, jumpa udah manggil mama. Di mana rumah kau? Rumahku dekat masjid Babu Salam tuh, mak. Oh iya. Siapa ya kau? Ayahku namanya Pak Sugeng, mak. Kan nggak Sugeng Suheri, ku bilang. Kan banyak orang Jawa namanya Pak Sugeng. Di Batangkuis guru kita Dr. Sugeng Wanto. Kan Sugeng juga Pak. Pak Sugeng itu ya. Iya, ingat. Titip salam sama bapak kau nanti di rumah ya. Iya mak. Dulu bapak kau tuh ngejar-ngejarin ibu. Udah lama kau berhubungan sama Siti Markona? Udah mak. Berapa lama? Kira-kira 2 hari lah mak. Jumpa di mana kalian? Jumpa di Pecibook. Hah? Apa?
Oh Facebook, sini Facebook namanya. Udah bertukar. Di kota kami Cibok namanya. Cebok. Cebok. Jorok. Apa kata mamanya? Kalian mau kemana? Mau nengok Isra Mi'raj mak di Masjid Istiqomah. Berdua aja. Nanti kami jumpa di masjid mak, ngumpul kami di masjid, boncengan. Dua orang ya mak, nanti pulang bareng juga. Jangan lama-lama kalian pulang ya. Ya enggak lama, jam 11 pulang itu mak. Datang lakinya bilang, ngapain pula kau biarkan anak kau bonceng sama laki-laki? Ada-ada aja bang. Selolah bang, pulang-pulang bang martabak deh nanti, tenang aja bang. Astagfirullah, martabak pula lah kau bilang, nggak usah. Terus bang apalah, nasi goreng aja. La ilah makin request pula dia. Pulang, pergi lah orang itu. Bu, walaupun nengok maulid, nengok Isra Mi'raj, anak gadis sama anak lanang, boncengan dua-duaan. Kata Nabi di antara mereka berdua ada yang ketiga yaitu setan. Siapa yang bisa menjamin tidak ada dosa di antara mereka berdua selama naik kereta? Apalagi anak laki-laki sekarang pura-pura di rem-remnya nggak ada otak. Maaf dek, lobang katanya, lobang pala tuh bau lebang. Kadang sengaja sok kereta ditinggi-tinggiin. Ih, ya Allah ya Rabbi. Datangnya yang cewek suka pula itu gitu-gituin. Ketawa kau, pengalaman kau kan? Nggak usah kalian percaya sama laki-laki ini. Laki-laki ini nggak ada yang betul. Makanya aku nggak suka sama laki-laki. Cuman laki-laki nggak juga bisa kusalahkan. Kalian juga yang salahnya. Mau ditengok tahu awak pantang, tak ditengok menantang. Mau ditengok nggak cocok Pak Kades. Tak ditengok terocok. Jadi tengok nggak tengok lah. Cuman kebanyakan nengok juga memang tidak. Pulang anak jam 12 malam, janji jam 11 pulang maulid. Dicek ke masjid udah bubar. Tapi jam 12 belum juga pulang. Ayah mak enteng-enteng aja. Jam 5 sore bebek tak masuk kandang, kita sibuk nyari ke rumah tetangga, Bu. Betul? Kambing jam 6 sore nggak masuk kandang, kita sibuk nyarinya. Anak nggak pulang sampai jam 1 malam, nggak ada orang tua yang sibuk. Lebih sayang binatang ketimbang anak. Begitu pulang, anak masuk angin. Diurut-urut nggak sehat-sehat. Diambil GPU, diambil balsem geliga nggak juga sehat-sehat. Beli kanan tangin nggak juga sehat-sehat. Pergi panggil tukang kusuk pula yang sehat. Udah cari solusi nggak sehat-sehat juga. Ternyata anak kita sehatnya 9 bulan 10 hari. Lama-kelamaan perut makin besar, sekolah belum tamat. Malu di hadapan masyarakat. Tak berapa lama kumpul keluarga, tak berapa lama dicetak undangan, dipestakan si anak tadi yang berbuat zina di hadapan Allah. Malu di hadapan masyarakat, tapi tak pernah malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kita salahkan siapa-siapa. Kalau sampai hari ini musibah datang ke negeri kita, jangan pernah salahkan siapa-siapa. Kalau hari ini musibah datang menghampiri negeri kita, daerah kita, karena kita yang memanggil musibah itu datang dengan memperbanyak maksiat-maksiat di hadapan Allah. Makanya Isra wal Mi'raj ini mengajarkan kepada kita betapa penting dekat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujannya gerimis. Nah, masih gerimis kok. Insya Allah nggak deras, nggak. Nanti derasnya jam 3. Bentar, dikit lagi. Bu, sekalian aja masuk.
Nggak apa-apa, masuk sini aja. Daripada situ kena hujan, masuk sini. Dalam mimbar 6 orang muat, dalam meja ada 3 orang, bawa kursi 4 bisa. Dalam kantong ustadz 2 orang bisa. Nah, udah mulai hujan ya. Lanjut. Dikit lagi. Begitu Isra Mi'raj yang diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika perjalanan Isra Mi'raj itu dilakoni oleh beberapa makhluk. Pertama punya akal, punya nafsu. Yang kedua punya nafsu, tak punya akal. Yang ketiga punya akal, tak ada nafsu. Siapa itu? Malaikat. Malaikat itu Pak tak pernah ada nafsu. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu tunduk patuh atas titah perintah Allah. Tak pernah ingkar, tak pernah apa-apa yang disuruh Allah itu, tak pernah mereka banyak komplain. Ada malaikat yang ruku sampai kiamat, ada yang sujud sampai kiamat, ada yang i'tidal sampai kiamat, ada yang duduk sampai kiamat, sampai menunggu perintah-perintah Allah lainnya. Ini malaikat-malaikat Allah, kalau kita jadikan sebagai i'tibar, sebagai contoh, luar biasa Pak. Akal kita utamakan dalam kehidupan, kita lebih mulia ketimbang malaikat-malaikat tadi. Tapi akal kita kesampingkan, kita utamakan nafsu, kita lebih hina ketimbang binatang tadi. Beda malaikat ini. Malaikat ada yang sujud sampai kiamat, tak bangkit-bangkit. Woi, duduk. Beda kayak gitu, beda sama kita. Begitu sujud langsung bangkit. Tengoklah sholat tarawih. Sini Pak BKM berapa rakaat sholat tarawih? Memang dari dulu atau diganti? Kenapa diganti? Capek. Setahun dikasih Allah tarawih cuma sebulan, kita ganti capek. Diganti sudah jadi 11. Kalau menurutku nggak ada masalah. Mau 11 buat, mau 23 silakan. Tapi jangan coba-coba kita bilang salat 11 rakaat itu salat tarawihnya Nabi. Nabi nggak pernah salat tarawih 11 rakaat Pak, mohon maaf. Nabi tak pernah salat tarawih 11 rakaat. 11 rakaat itu salat witirnya Nabi. Siapa yang kita ikut 23 rakaat Ustaz? Sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Faruq. Yang 11 rakaat belum kutemukan hadisnya untuk salat tarawih. Makanya kadang sedikit aku kesal Pak. Ada masjid-masjid yang dulu 23 jadi 11 cuman dengan alasan capek Ustaz. Kami kan di ladang ini. Syukur dikasih Allah sebulan itu untuk tarawih Pak. Andai tak ada tarawih mungkin kita enak, tapi nggak ada waktu kita introspeksi diri, tak ada waktu kita memaksimalkan ibadah, tak ada bonus-bonus tambahan. Yang 10 pertama dikasih Allah rahmat, yang 10 kedua dikasih Allah pengampunan, 10 yang ketiga dikasih Allah idkum minan nar, terbebas dari neraka. Oh ini orang sehat, tapi kok nenek tuh bangkit nggak gitu? Allah Allahu Akbar. Udah megang pinggang, udah gini-gini lagi. Belum lagi dah tenang santai dia. Allahu Akbar sup, rob, rak, mereng. Dari mau digantinya, ya gantilah Pak BKM, minta tolong kami. Besoknya digantilah imam masjid. Dipanggillah Qori internasional Ustadz Ja'far Hasibuan. 23 rakaat tahu ibu qori baca Quran. Yang tadi qoriah kita paling 5 ayat yang dibacanya, setengah jam baru siap. Bayangkan ibu kalau qori jadi imam sholat, langgamnya kayak baca Quran acara maulid. 23 rakaat. Begitu masuk Ustadz, nenek itu senang.
Tengok tirai. Wes ganti, yes. Kak Leha nanya, kenapa Kak? Imamnya udah ganti. Kalau tak kubuan, tak ku datangi Pak BKM, nggak jadi. Harus begitu sekarang, harus didobrak biar ngerti orang tuh keluhan jamaah. Iyalah Bu, ibu yang minta ibu. Iyalah aku lah yang minta, siapa lagi? Aku. Kalian kusuruh nggak mau, aku. Datanglah imam masjid. Begitu imam terawih Bu malam ke-8, korek kan lain napasnya, tarik napasnya aja 2 kilometer. Sop lurus dan rapatkan, karena sop lurus dan rapat adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Di belakang udah siap to stay. Korek Allahu Akbar. BKM di belakang udah nggak enak perasaannya. Dalam hati BKM tuh nggak, bukan kayak gini yang aku maksud. Jam berapa lah pulangnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek yang tadi request sama BKM, tahu apa yang terjadi? Ngintipnya tiremnya. Betul nggak dia ini? Kakak yang sebelah nenek tuh udah gini dah kerjanya. Yang sebelah kiri nenek tuh mendehem. Yang enak remaja masjid, dicarinya tiang lantak gawa jam berapa pun jadi. Mau jam 3, jam 4 nggak peduli aku, lantak kau. Oke guys, kita lagi terawih guys. Oke. Halo guys. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jam 2 pagi. Bangkit nenek itu dari papan. Begitu bangkit nenek itu, Pak. Allah. Ditanya yang satu, kau pulang ti, keluarlah kakak. Kenapa nggak pulang? Aku nunggu subuh aja sekalian, enggak. Nunggu subuh Pak. Rumahnya nggak jauh, di dusun 1 rumahnya. Cuman karena waktu udah capek, lama di jalan Bu, pelan jalan sambil megang-megang pinggang. Rupanya begitu keluar dari masjid, lampu pula padam. Nyari-nyari selop, meraba-raba nenek itu yang agak manalah selop. Rupanya dipakai kawan sebelah, dipakainya lah selop dua-duanya Bu. Turun dari tangga jatuh, rupanya selopnya dua-duanya kanan. Keluar dari gerbang pelan-pelan, jumpa warung berhenti. Allah, ya Allah. Jumpa tiang listrik pegang. Allah, sampai rumah cucu udah bangkit dari tidur, manasin ikan sambil mendadar telur. Assalamualaikum. Capek nenek itu ngucap salam pelan lah. Assalamualaikum. Mendengar suara sayup-sayup dari luar sana. Cucunya yang tadi mendadar telur, gas dimatiin, mau penasaran mendengar suara itu terulang kembali. Assalamualaikum. Mulai merinding bulu kuduk si anak cucu. Bukankah orang mengatakan bahwa bulan puasa setan dah dibelenggu? Terus itu suara setan mana? Assalamualaikum. Tengok pintu kamar ayah mak masih tidur.
Tengok adik-adik masih tidur, tengok kamar nenek kosong. Oh, dia baik sangka, berarti nenekku itu. Pelan-pelan sambil megang sapu. Si cucu buka pintu, Pak. Ya mana tahu jumpa kuyang. Begitu dibuka, nampak cahaya yang cerah begitu luar biasa di wajah nenek. Langsung si cucu sujud di hadapan Allah. Doa, ya Allah, 75 tahun umur nenekku, 60 tahun lebih aku sudah nengok dia ibadah. Tapi ya Allah, tak pernah seumur hidup dia ibadah. Salat tarawih di istiqomah, pulang sampai jam 3 pagi. Mungkin ya Allah malam ini kau turunkan Lailatul Qadar. Mungkin malam ini sudah tarawih, udah tahajud, udah witir, udah baca Quran, udah khatam, udah semuanya ibadah di hadapanmu. Belum habis cakap nenek itu pun bercakap, pala tok kau pau. Apa nek? Ku tengok wajah nenek putih berseri dan bercahaya. Putih ini pucat belum makan PA. Dari sholat isya nggak pulang-pulang. Ini gara-gara itu BKM yang memang pau kali BKM itu. Nyari imam suka-suka nyiksa orang. Ku sumpahin tak mau aku sholat ke masjid itu lagi kan. Besok malam pindah dia ke musola belakang. Ada musola belakang? Hah? Itu buatlah bilang aja lah ada ya. Pindahlah dia ke musola belakang. Diajaknya kawannya, yuk ke musola, nggak usah di masjid istiqomah. Capek awak capek. Sampai di musola istiqomah udah mulai terawih, dibuka tirai, jumpa sama ustaz yang sama lah. Tengoknya, oh alah ustaz semalam lah, pulang lagi. Karena ustaz tuh nggak tetap di sini, ganti-gantian ustaz di masjid ini, masjid sana keliling. Itu salah satu bentuk kita, Bu. Kita ibadah nggak maksimal, udah rukuk langsung mau cepat i'tidal, udah sujud langsung mau duduk. Padahal sujud adalah tempat dan situasi kondisi yang paling mengasyikkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah posisi yang lebih dekat, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mau ngadu, ngadulah sama Allah dalam sujud. Kalau mau curhat, curhatlah sama Allah dalam sujud. Kalau mau nangis, terisak-isak pun tangisan kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tangislah dalam sujud kita. Makanya dulu ketika diceritakan dalam hadis bahwa ketika malaikat Jibril dan Mikail dikirim Allah ke dunia, ketika semua sudah mati, padang mahsyar sudah disiapkan, sudah mulai disiapkan namanya hari pembangkitan. Yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah utus Jibril dan Mikail untuk menjemput Nabi Muhammad di dunia. Tak dapat Jibril sama Mikail kuburan Nabi di mana, Pak? Karena dunia ini rata semua. Rata semua. Sampai Jibril nanya-nanya sama Mikail, Il. Apa Bril? Ini bukan Ismail kaleng-kaleng ya, Pak. Mikail. Apa Bril? Tahu kau rupanya di mana kuburan Nabi? Ya mana tahu aku. Ya kau tengok dulu Sherlock. Mana ada Sherlock dikirim sama aku? Map lah kau buka, nggak dapat. Nggak ada mapnya, nggak ada. Kau tengok Grab. Mana ada Grab di sini? Ya cuman lah. Sujud aja lagi tuh, sujud Jibril sama Mikail, Pak. Menunjukkan mereka tak bisa dan tak sanggup berbuat apa-apa, semua hanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu sujud malaikat yang dua itu, dengan izin Allah terbuka satu tanah, bangkitlah sosok manusia yang paling mulia sambil ngucek-ngucek matanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngajarkan kepada kita, ketika pikiran buntu, hati gelisah, banyak masalah, jangan jauh-jauh, lapor sama Allah. Pak Kades mau duduk 3 periode, jangan hanya sama kami minta tolong, lapor sama Allah, munajat sama Allah. Tak ada gunanya ikhtiar tanpa doa munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat ibadah kita kalau kita nggak baik sama orang. Sebaliknya nggak ada faedah kita baik Pak Kades sama orang, kita bagi-bagi duit sama orang, kita bagi-bagi duit sama nggak sampai kan? Kita bagi-bagi sama orang berbuat baik, tapi sama Allah nggak baik. Hati-hati. Untuk mendapatkan surga Allah
tak cukup hanya dengan ibadah. Kenapa aku bilang gak cukup dengan ibadah? Ibadah yang mana mau kita andalkan sama Allah? Sholat kita Pak, mohon maaf, puluhan tahun kita sholat, gak ada sholat kita yang terima Allah. Siapa sholat kita yang khusyuk selama 3 rakaat maghrib? Siapa isya kita 4 rakaat khusyuk tanpa terlewatkan sedikit pun? Makanya diselipkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariat, ketika kita tidak membawa nama Nabi Muhammad dalam salat, maka tak sah salat kita. Makanya setiap salat kita sebut nama Nabi Muhammad, karena sebut nama Nabi Muhammad lah maka diterima Allah doa-doa dan salat-salat kita. Puasa mana yang mau kita andalkan sama Allah? Yang puasa kita kadang bercampur dengan pamer, puasa kita bercampur dengan pura-pura nggak tahu, puasa kita bercampur dengan lalai, puasa seharian sholat enggak. Hati-hati, enggak diterima Allah puasa kita Bapak Ibu yang mulia. Adik-adikku, tidak diterima Allah puasamu kalau kau enggak sholat. Subuh pergi maraton, zuhur main badminton, asar ke salon, maghrib main handphone, isya nonton sinetron, mati mampus kena smackdown. Puasa juga tapi sholat enggak. Hati-hati, puasamu ditolak. Untuk mendapatkan surga Allah cukup dengan satu syarat. Apa itu? Mardotillah, ridho dari Allah. Bagaimana cara mendapat ridho Allah? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah adalah ibadah. Hubungan dengan manusia jangan pernah sakiti hati sesama. Apalagi pejabat pemerintahan, apalagi kepala desa, jangan hanya dekat dengan orang Islam sedangkan orang yang bukan Islam kita jauhi. Tidak. Islam dikirim Allah, bukan Islam rahmatan lil muslimin, melainkan Islam rahmatan lil alamin. Walau orang warga desa Mencirim, warganya ada yang Hindu, ada yang Nasrani, Kristen, ada yang Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, ayomi dan adili seadil-adilnya. Masalah bantuan ketika mereka berhak menerima, silahkan berikan. Jangan mentang-mentang kita kepala desa yang Islam, kita harus mengutamakan orang-orang Islam. Belum tentu. Adil itu tidak sama rata Pak, tapi adil adalah menyesuaikan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang mayoritas Islam desa Mencirim, masjid lebih banyak, rumah ibadah orang-orang Nasrani sedikit, bantuan ternyata ada, bagikan sama masjid lebih banyak karena mayoritas. Kenapa? Kebutuhan. Itulah adil. Bukan berarti adil itu sama rata, tidak. Ibu punya 3 orang anak, SD, SMP, SMA. Apa uang jajan sama-sama 20.000? Kalau kita anggap adil adalah sama rata, berarti ada 2 hak orang terzolimi. Anak SMP sama SMA punya kebutuhan lebih ketimbang anak SD. Maka ketika kita samaratakan kebutuhan mereka, kita menzolimi dan mengambil hak mereka. Ketika sudah zolim, hati-hati. Doa orang terzolimi akan dikabulkan Allah, dan orang yang menzolimi akan dapat mudarat dunia akhirat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mekah, Palestina, Isra wal Mi'raj, naik langit pertama jumpa sama Nabi Adam. Kenapa harus jumpa sama Nabi? Kenapa nggak lewat aja terus? Mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah Taala untuk menyambung silaturahim dengan para nabi-nabi lainnya. Ketika pintu langit pertama diketuk oleh Jibril, Assalamualaikum, Nabi Allah Adam di dalam langit pertama menjawab Assalamualaikum salam. Siapa di luar? Jibril. Siapa bersamamu? Jibril. Muhammad. Pintu langit terbuka otomatis. Bercakap. Lanjut langit kedua, jumpa lagi sama Nabi. Lanjut langit ketiga sampai langit ketujuh. Langit ke-6 jumpa sama Nabi Musa.
langit ketujuh jumpa sama Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wasalam. Habis 7 tingkat langit dibawa Nabi Muhammad jalan-jalan ke surga, nengok pemandangan neraka, Pak. Begitu ditengok pemandangan surga indah, langsung keluar. Kemudian Nabi Muhammad ditunjukkan juga pemandangan dalam neraka. Ada banyak ditunjukkan Allah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekeliling perjalanan Muhammad untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami, bukti-bukti kami, kebesaran-kebesaran kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ada satu hal yang perlu kusampaikan sama kita malam ini, apa yang ditengok Nabi dalam neraka. Karena banyak emak-emak, banyak anak gadis, perlu disampaikan. Nabi nengok di neraka itu, Bu, Nabi nengok di neraka, ada perempuan tanpa busana, rambut panjangnya diikat ke atas, mulut lidahnya ditarik, dimasukkan dalam mulutnya bara api yang panas keluar dari duburnya. Diambil besi yang panas, ditusukkan ke kuping kanan, tembus ke kiri. Perutnya sebesar rumah. Di bawah api neraka menyala-nyala, ada malaikat mencambuk, sangat luar biasa sakitnya. Menetes air mata Nabi, bertanya sama Jibril, Jibril, what happened to now? Bahasa Jawa. Orang Jawa belajar bahasa Inggris. Salah aja aku mata kalian. Memang perempuan gak pernah salah. Ya, ketika perempuan salah katanya kembali pada pasal pertama, la ilaha illallah. Apalagi laki-laki itu yang menyakiti hatinya, ya kan? Salah aja di matanya. Berbuat baik pun awak salah, buat baik pun awak salah. Mengerti awak sudah, pengertian udah, semua dilakukan sudah, tapi cuma dianggap sebagai teman. Kok masih itu pula cerita kita. Apa yang ditengok Nabi Muhammad itu ditanyakan lagi sama Jibril, Bu, nanya lagi Nabi Muhammad sama Jibril. Nabi Muhammad nanya sama Jibril. Bu, Nabi Muhammad nanya sama Jibril. Nabi Muhammad, Pak, nanya sama Jibril. Ada apa ini Jibril? Apa yang dia lakukan sudah? Maksiat apa yang sudah dia perbuat? Kezaliman apa yang sudah dia tontonkan di hadapan Allah? Sampai-sampai begitu siksaan dikasih Allah kepadanya. Kata Jibril sama Nabi. Ini Jibril jawab pertanyaan Nabi. Bu, Jibril jawab. Bu, Jibril jawab. Ya Rasulullah, itu perempuan kenapa disiksa begitu sakit dan dahsyatnya? Itu adalah contoh, tamsilan, perumpamaan umatmu yang ada di desa saya Mencirim, ya Rasul. Desa Mencirim, Bu. Desa Mencirim, baik anak gadis maupun bagi istri-istri. Kenapa Jibril? Apa yang dia lakukan? Kenapa rambutnya ditarik ke atas, digantung seperti itu Jibril? Ya Rasul, kenapa rambutnya digantung di atas? Karena ketika hidup di Semencirim, ya Rasulullah, dia keluar tak pernah pakai jilbab, ya Rasulullah. Dia pamerkan rambut panjangnya, ya Rasul. Sebulan sekali harus rebonding. Begitu nampak laki-laki banyak nongkrong di warung-warung, dia sengaja memamerkan rambutnya sambil lenggak-lenggoknya. Bukan cuma itu, ya Rasul, dia punya handphone, dia selalu buat video, dia selalu buat foto, dipostingnya di media sosial. Letakkannya di Facebooknya, dibuka, letakkannya di Instagramnya, dibuatnya story WA-nya. Bahkan dia pakai TikTok joget-jogetan, ya Rasul, nggak pakai jilbab. Yang punya TikTok, tahu aku kalian yang punya TikTok ini siapa-siapa aja. Kalau kau nggak percaya, cakap Ustaz, pulang nanti dari sini,
Kau buka di aplikasi Play Store, cari pencarian aplikasi paling terbodoh di dunia. Yang keluar itu TikTok. Kalau udah tahu kalian TikTok adalah aplikasi paling terbodoh di dunia, yang memakai dan memakainya adalah orang yang paling, orangnya aja ngerti. Ingat kata Nabi, rambut adalah mahkota bagi perempuan. Sehelai rambut perempuan keluar, itu adalah mahkota yang sangat berharga. Kenapa ya Jibril dicambuk badannya? Kenapa dicambuk badannya ya Rasul? Karena badannya memang ditutupi pakai baju gamis yang panjang, tapi masih nampak bentuk lekuk-lekuknya ya Rasul. Aku aja nggak tahu gimana bentuk badanku, kan? Nggak pernah aku pakai jubah sempit bajuku. Bukan aku nggak keren, aku sih spek kok. Aku kalau buka baju kayak apa bu? Saruk kan? Saruk kan? Ini nggak pakai baju gamis sempitnya bukan main. Aku aja pakai kayak gini lucu loh. Kan? Ya Allah ya Rabbi. Bajunya panjang, berpakaian ibarat kayak lontong. Lontong tertutup, tapi masih nampak bentuk lekuk tubuhnya. Kenapa lidahnya ditarik, dimasukkan bara api yang panas Jibril? Ya Rasul, itu perempuan. Kenapa lidahnya ditarik? Karena selalu durhaka sama suaminya. Ini bagi istri-istri dengar baik-baik. Biar acara Mi'raj nih ada perubahan dikit. Ya Bu ya. Sia-sia sholat 5 waktu dikerjakan. Sia-sia sholat sunat tahajud tiap malam, duha tiap pagi. Wirid banyak diikuti. Senin wirid al-hidayah. Selasa wirid istiqomah. Rabu wirid al-ikhlas. Kamis wirid al-muhajirin. Minggu wirid akbar. Sama laki tetap durhaka. Sempat-sempatnya juga kita durhaka bu. Mau wirid pun mak-mak nih kadang sempat-sempatnya juga durhaka sama lakinya. Bang aku mau wirid bang, wirid akbar. Nanti kalau hujan jemuran angkat ya bang. Tengok. Sempat-sempatnya juga durhaka. Ada kedurhakaan istri kepada suami. Kecil kadang orang nganggap sepele, tapi durhaka. Apa itu Ustaz? Menaikkan suara kita lebih tinggi ketimbang suami, durhaka. Dek, apa? Buat kami minum, bentar apa? Nggak tahu orang capek apa. Ya Allah. Kadang kita banyak sepele bu. Berantem sama laki, tidur membelakangi laki. Lakinya enak dibelakangi sambil main handphone. Penasaran bininya, kok lakiku bercahaya kali mukanya di dalam tempat tidur. Tutup pakai selimut, bercahaya wajahnya, apakah dapat ilham? Ternyata main WA-an. Kalau istri dan suami membelakangi, saling membelakangi tidur, dan itu semua dikarenakan istri, mohon maaf, Allah, malaikat dan seluruh makhluk melaknat istri itu sampai pagi hari. Bayangkan kalau dalam laknat Allah kita meninggal dunia, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya tak ada, mohon maaf, tak ada gunanya kita hebat ibadah kalau sesama manusia nggak cakapan. Bukan berarti nggak usah ibadah, enggak. Hablum minallah pikir, hablum minannas jalankan. Hablum minannas akan berpengaruh kepada hablum minallah. Ustaz, aku punya salah sama tetanggaku. Udah datang aku minta maaf, tapi nggak dimaafkannya. Buang muka dia, kadang asal jumpa sama aku meludah kerjaannya. Cuman itu Ustaz, udah nggak ada lagi urusan kita itu. Kita datangi cuek, datang kedua kali buang muka, jumpa di wirid mau salam pura-pura nggak nengok.
Kak, aku mau minta maaf ya Kak. Aku tahu Kak, aku banyak salah sama Kakak. Kak, aku minta maaf. Ludah deh Bu. Cuman itu Ustaz, udah 3 kali kita ikhtiar datangi dia mau menyambung silaturahim, tapi dia tak mau. Urusan kita sama dia dan Allah udah selesai. Dengan catatan ikhlaskan dan maafkan, selesai. Ya Bu ya. Ya Bu. Ini makna Isra Mi'raj Nabi Muhammad, hikmah yang perlu kita petik. Kenapa Nabi dari Mekah Palestina naik langit pertama sampai langit ke-7 jumpa para nabi? Kenapa gak langsung berlabuh di Sidratil Muntaha, dapat perintah sholat langsung pulang lagi? Mengajarkan sama kita bahwa berbuat baik sama Allah perlu, namun tidak menutup kemungkinan kita tak berbuat baik sama manusia. Mohon maaf Pak Kades, mohon maaf, mohon ampun sama Allah, minta maaf sama kita. Jangan baik pada saat kita punya pengen keperluan sesuatu. 2023 yang akan datang, mohon maaf, berapa banyak nanti orang yang tak pernah kenal menjadi sok kenal. Berapa banyak orang yang jarang senyum menjadi orang yang paling mudah senyum. Berapa banyak orang yang gak pernah masuk acara Maulid Mi'raj, dia selalu aktif acara Maulid Mi'raj. Kenapa? Karena 2024 ada pilkada. Jangan kebaikanmu karena sesuatu, tapi kalau kau iringi ridho Allah, kau iringi untuk mendapatkan sesuatu, ini lebih baik. Kita ada punya hajat, kita berbuat baik, tapi niatkan ikhlas karena Allah. Mohon maaf, walaupun nggak terpilih, aku tetap baik sama orang ini. Ketika orang berbuat jahat kepadaku, tidak akan bisa mengurangi dan membalikkan kebaikanku kepada orang lain. Pandanglah orang dengan maaf, pandang orang dengan kasih sayang. Nabi SAW udah melakukan itu semua, makanya layak dijadikan contoh. Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, udah dijadikan contoh, layak dijadikan contoh. Walaupun kadang kita mudah memberi contoh, tapi sulit untuk dijadikan sebagai contoh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, apa yang kita bincang-bincangkan malam hari ini ada faedah dan manfaat, terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Aku tengok udah jam 1 kurang 1 jam, jadi nggak usah lama-lama kali Pak jauh cakap nih kan. Udah lama cakap aku, nanti jahe aku pun takut aku udah bertumbuh pula nanti akar-akarnya di belakang. Udah siap ini udah lah. Udahlah ya, saya mau tengok udah ngantuk-ngantuk tengok. Aku kalau udah malam gini makin lapar perutku. Nah, bisa tak tahan lagi aku gini. Ya kan, mau selama-lama ya. Kalian nggak tidur aku tengok ya. Udah Pak Sugeng, udah Pak Kades ya. Nggak usah lama-lama lah, lama pun sama aja itu nggak ada gunanya. Beda kalau ceramah di luar kan beda Pak. Hah? Aduh nggak usah gitu laga-laga Bapak kadang-kadang. Nggak usah. Tahunya aku dari tutup orang tuh amplop itu udah tutup. Yang penting jujur aja lah kita. Ikuti Nabi itu salah satu sifatnya jujur, siddiq jujur. Kayak aku nanti jujur aku nih Bu. Aku kemana-mana aku ceramah jujur, aku sama yang beb di rumah. Iya. Asalkan pulang kan mau tidur kan sama-sama aku buka amplop sama yang beb. Jujur tuh. Dia begitu dibukanya pelan, dibukanya di depan, aku buka di sini. Ya nama aku kan apa? Handsome dan romantis. Itu handsome dan romantis singkatannya apa? Enro ya Pak. Begitu dibuka dia nanya macam malam ini lah, jujur aku nih. Aku kasih dia buka itu. Begitu dibuka, Bi, ini bukan bibi katanya ya, Abi, bukan babi. Orang ini ada deh pikirannya. Bi, apa yang gue bilang? Ya wajar lah, udah halal manggil ayang. Yang kurang ajar kan anak remaja masih istiqomah, belum ada ikatan apa-apa manggil ayang bebek. Yang paling palaknya aku rumahnya di ujung kali gelap kali, jalan hancur, gelap, manggilnya papa mam. Ya Allah ya Rabbi. Bulan depan ganti pipi mimi. Bulan selanjutnya pupu mumu. Habis itu papa mama. Ya Allah ya Rabbi.
Ada yang manggil, mentang-mentang udah keluar kuliah, panggilannya akademis. Assalamualaikum Adinda. Adinda. Waalaikumsalam Kakanda. Apa kabar ayahanda sama ibunda? Alhamdulillah sehat Kakanda. Ya mudah-mudahan kuliah kita cepat selesai ya Dinda. Amin Kanda. Nanti kalau udah cepat kuliah kita selesai, mudah-mudahan kita cepat nikah dan dikasih Allah anaconda. Anaconda ular, bro. Perasaannya meminta ananda, anaconda. Kalau udah halal, sunnah kata Nabi, panggillah pasanganmu dengan panggilan yang disenangi. Nabi manggil istrinya, ya Humairah, dua istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Betul kenyataan, pipi Sayyidah Aisyah sakingan putihnya ada warna pink di wajahnya, putih kemerah-merahan. Papa jangan komplain kalau udah kubahas kayak gini. Aku cuma mau manggil biniku Ustaz. Kenapa rupanya pipi biniku hitam kebiru-biruan? Kan nggak mungkin ku panggil lebam gitu, enggak lah. Kalau aku cuma Tat, kenapa Bu? Aku manggil lakiku Hajarul Aswad katanya pula. Apa Jarul Aswad? Batu hitam, kinclong pula lah. Enggak. Aku lanjutkan sedikit lagi ya kan. Kata yang bebku gini, Bu. Abi di mana ceramah tadi? Di desa Mencirim. Enggak percaya. Loh, kok enggak percaya pula? Aku tengok 2 juta isinya. Hah? Mana percaya dia kan Bang? Biasanya sekitar Mencirim, Medan, paling banyak 1.200.000, 1.500.000, ini 2 juta. Ya aku bilang lah sama dia, sebenarnya dari BKM itu cuma 1 juta. Terus dari BKM itu kan tambahnya gopek lagi. Oh, sekali gopek lagi, saya tahu ada sana kepala desanya mau calon. Kepala desa itu ngasih, baik kali dia ngasih. Sama anak yatim aja limpul-limpul, masa sama ustaz sama limpul kan nggak mungkin. Oh, kata ayang bebku gini, baik juga kepada desa itu. Iyalah, doakan lebih sehat-sehat aja kepada desa itu, katanya pula. Siapa nama kepada desa itu? Pak Sugeng. Wih, lembut kali mungkin orangnya. Salam nah sama Pak Sugeng tuh. Berapa bini Pak Sugeng bi katanya pula kan. Yang dibawanya acara cuma 1. Aku bilang lah Kak. Ya karena aku kan nggak tahu di kecamatan entah ada lagi. Mana tahu awak sering-sering ke kantor camat, sering kan ada pegawai kantor camat. Mana tahu awak? Karena aku kenyataan aja, jujur aku apa yang aku nampak aja. Kita nggak usah bohong-bohong lah, yang nampak aja cakapkan. Kalau nggak tahu awak, nggak ngerti awak tentang orang lain, nggak usah dipitnah-pitnah. Jangan buka-bukakan aib orang. Jangan sok menganggap diri yang paling hebat. Alah, pesugeng itu nggak ada, itu nggak usah dibahas-bahas kayak gitu. Mana yang nampak betul baik, buktikan kebaikannya udah terbukti. Udah, tinggal hati nurani kita yang menentukan. Ada orang yang bercakap gini, nggak usah cepat percaya Bu. Hoax kadang hari ini cepat berkembang, dikit-dikit begini, padahal enggak. Dia rupanya rival. Ada kawan dia yang calon juga, agar diburuk-burukkan gini menang dia. Hati-hati orang seperti itu, ya Bu. Cuman aku nggak kayak gitu, Bu. Aku baik kali aku orangnya. Aku tengok yang apa-apa yang nampak yang Pak Sugeng aja. Baik aku tengok. Baik Pak Sugeng kan? Pak Sugeng baik. Pak Sugeng baik. Ini Pak Kades. Ya mana tahu Bu Kades bisik. Bang, dari aku sekian ya Bang. Kata Bu Kades. Ya. Nah, udah. Aduh ya, lama-lama makin ngawur cakapku, Pak. Aku itu kalau lapar bawaannya gitu. Bawaan lapar sebenarnya. Kalau udah kenyang nggak kayak gini aku. Biasanya gas aja, emosi aja bawaan. Cuma nggak ada lagi mau ku emosikan sekarang. Apalagi mau diribut-ributkan di negara ini. Negara ini kan ayah mak dia yang punya. Ngapain kita ribut-ributkan lagi? Nanti kita ribut, kita laporkan ke polisi bahwa si dia ini menghina azan. Laporan kita ditolak. Udah kita coba Pak, laporan kita ditolak. Gara-gara Habib Rizik membahas seorang perempuan yang nggak baik. Masuk penjara sampai sekarang. Kita nggak ngerti lagi negara kita ini. Kemarin gitu corona datang, payah mencari hand sanitizer sama apa? Masker. Sekarang katanya umiknya corona datang, Omikron. Yang susah bukan masker, minyak goreng. Ya wajar lah Omikron. Nanti kalau Abikronnya datang, yang payah rokok. Apa hubungannya Ustaz? Itulah aku heran sampai sekarang. Bingung aku nengok pemerintahan sekarang.
Ternyata diperiksa, ditelusuri, diteliti. Banyak orang nimbun minyak makan, Pak. Kenapa ditimbun coba? Diseludupkan, disimpan, dimasukkan ke gudang. Apa maksudnya coba? Karena kezaliman yang ada, karena kemaksiatan yang merajalela, karena kezaliman yang dibiarkan. Banyak ulama-ulama kita di negara ini ketika penghinaan azan yang disamakan dengan gonggongan anjing, sampai sekarang tak ada yang komplain. Ulama-ulama kita itu coba, ulama-ulama yang diam dan membiarkan kemaksiatan akan dikirim Allah satu musibah. Pejabat-pejabat yang zalim dengan masyarakat dikirim Allah satu lagi musibah. Orang yang baik tapi nggak mau menasihati orang yang nggak baik, dikirim Allah satu lagi musibah. Banyak orang seperti itu, macam-macam bentuknya, macam-macam musibah dikasih Allah. Bu, sampai sekarang nggak pernah selesai musibah kita. Berapa hari yang lalu tengok Pasaman digempakan Allah 6,2 skala Richter. Lain lagi Sibolangit 21 orang korban jiwa meninggal dunia gara-gara longsor. Semalam banjir bandang di Kota Medan 4 orang jadi korban. Ada satu mobil yang sudah terseret arus. Tengok, nggak siap-siap bencana. Kenapa? Jawabannya Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Allah bilang semua akibat ulah tangan-tangan manusia. Tangan itu apa maknanya? Simbol kekuasaan. Pak Kades, pesanku cuma satu. Dekatlah sama Allah, takutlah sama Allah. Pemimpin yang takut sama Allah, maka lebih cinta sama masyarakat, lebih bawa kedamaian, bukan tempat untuk melaga-laga orang lain. Pemimpin yang dekat sama Allah, dia akan lebih dekat ke masjid ketimbang tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Pemimpin yang takut sama Allah, dia tak akan pernah mau korupsi duit rakyat. Pemimpin yang takut sama Allah, dia tak akan mau menzolimi rakyat. Pemimpin yang takut sama Allah, dia lebih pentingkan amanah dikasih rakyat ketimbang pribadinya sendiri. Pemimpin yang takut sama Allah, dia akan lebih menyelesaikan urusan rakyat, mengutamakan urusan rakyat ketimbang urusan perutnya sendiri. Ini pemimpin-pemimpin yang takut sama Allah. Tapi kalau ada pemimpin yang memikirkan perutnya sejengkal ketimbang memikirkan kemiskinan orang-orang lain, pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan keluarganya ketimbang lebih memikirkan orang-orang lain yang membutuhkan, pemimpin-pemimpin yang tak mau ke masjid, yang jauh dari agama Allah, jauh dari masyarakat beriman, dikhawatirkan ketika dia memimpin Allah akan memberikan musibah di kampung halaman itu. Mudah-mudahan kita doakan lurus dan istiqomah niat Pak Kades untuk menjabat ketiga kalinya. Amin ya Rabbal. Allah sehatkan jasmani rohani beliau. Amin ya Rabbal. Allah perkenankan niat hati beliau. Amin ya Rabbal. Andai Allah pilih beliau menjadi pemimpin yang akan datang, kalau baik menurut pandangan Allah, Allah mudahkan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kalau andai terpilih dikasih Allah, mudah-mudahan amanah dan istiqomah. Allah jauhkan kampung halaman kita dari musibah dan mara bahaya. Kalaupun corona, omikron dan lain sebagainya yang akan datang ke negeri ini, kita doa sama Allah, Allah jauhkan itu dari kampung halaman kita. Allah sehatkan, Allah afiatkan kita dan keluarga-keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga minta sama Allah, Allah berkahi umur kita di bulan Rajab, Allah berkahi umur kita di bulan Sya'ban. Kita juga minta munajat sama Allah agar Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan semaksimal mungkin dan memberikan apa yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekira Bapak Ibu yang mulia, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat, terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.